Saudara-saudara, Bapak Ibu, dan teman-teman semua, kali ini kita berjumpa kembali dalam situasi yang sama sekali berbeda. Kita akan berjumpa dalam 30 menit. Welcome ke dalam sebuah video talk yang kami sebut dengan 30 Minutes with SMC, Saat Ministry Center. Berbagai perasaan teman-teman alami selama masa-masa karantina ini. Exciting, pertama-tama mungkin, karena merasakan bagaimana ya rasanya itu sendirian, terpisah dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lain, tidak berelasi. Sampai kepada perasaan bosan, sampai kepada perasaan bingung, dan sekarang sudah memasuki, saya rasa, bulan yang kedua, memasuki bulan yang ketiga. Teman-teman, video talk ini diselenggarakan dengan sebuah kerinduan untuk terus-menerus dapat membangun sebuah kesadaran. Bukan kesadaran tentang perlunya hal-hal yang lain yang saya kira teman-teman sudah dapatkan, tapi sebuah kesadaran yang ada di dalam, kesadaran spiritual. Di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini. Dan barangkali kesadaran ini menolong kita untuk boleh melalui masa-masa yang tidak kita tahu kapan ini selesai. Teman-teman, kita perkenalan dulu bersama dengan teman-teman yang hari ini akan ngobrol bersama-sama dengan kita. Hari ini ada 3-4 orang yang bersama-sama dengan kita, silakan menyapa. Kita mulai dari siapa dulu nih? Pendeta Hendra G. Mulia barangkali. Halo, saya Pendeta Hendra. Halo, saya Hermanto. Saya Hendra, yang itu tadi, yang sebelah sana Hendra Mulia, saya yang tidak mulia. Saya Andre. Oke, teman-teman, jadi dimanapun Anda berada, saya percaya teman-teman memiliki situasi yang berbeda-beda. Saya kira kita akan ngobrol, karena kita adalah pelayan, mungkin kita ngobrol dari mana ini? Kita dari Pastor Hermanto dulu ya. Ya, saya beberapa waktu yang lalu membaca sebuah artikel yang ditulis oleh N.T. Wright, begitu ya, seorang ahli perjanjian baru. Tanggal 29 Maret 2020 yang lalu, N.T. Wright itu di majalah Times menerbitkan satu artikel pendek, begitu ya. Nah, di artikel pendek itu dia berkata, di tengah-tengah kondisi COVID seperti ini, ada satu praktis, ada sebuah latihan, ada sebuah respon yang harusnya sangat alkitabiah, yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sayangnya, respon ini adalah respon yang seringkali dilupakan, ditinggalkan, bahkan diabaikan. Nah, respon ini adalah namanya itu dalam bahasa Inggris itu namanya lament, begitu ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin meratap, begitu ya. Di tengah kondisi seperti ini, sebenarnya yang diusulkan kepada kita, yang diajarkan kepada kita adalah untuk lament. Apa itu lament? Lament itu sebenarnya kombinasi aneh yang terdiri dari keluhan-keluhan, komplain-komplain, ratapan duka cita, tangisan kesedihan, jeritan frustrasi, rentetan pertanyaan-pertanyaan sulit, kebingungan, permohonan untuk dilepaskan dari kesulitan, permohonan untuk dibela, amarah terhadap ketidakadilan, kelaliman, dan harapan untuk melihat kesetiaan Tuhan. Semua ini disampaikan kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang terjadi, begitu ya. Nah, tangisan dari hati yang berbeban berat dan terluka, jeritan jujur dari hati yang merasa ditinggalkan, diabaikan, itu disampaikan semuanya kepada Tuhan. Nah, itu lament, begitu ya. Nah, sayangnya lament hari ini itu bukan sesuatu yang dapat ruang besar di gereja dan kehidupan orang percaya, terutama kehidupan gereja yang seringkali belakangan ini dipenuhi dengan gegap gempita, dengan suasana musik yang wow, lebih seperti pesta, lebih seperti konser, dan sebagainya. Bahkan Timothy Keller dalam bukunya Walking with God Through Pain and Suffering, dia bilang begini, hari ini tidak banyak ruang bagi orang Kristen untuk lament.
Tidak banyak ruang bagi orang Kristen untuk berteriak dan berkata, "Di mana engkau Tuhan? Mengapa engkau meninggalkan aku dan tidak menjawab aku?" Yang ada, yang banyak adalah justru anjuran untuk jangan berduka, mari bersuka, tunjukkan imanmu, bangkit, dan sebagainya. Kenapa demikian? Ya, karena bagi banyak orang, lament itu tidak proper, gitu ya. Lament itu tidak sopan, gitu ya. Kenapa tidak sopan? Ya bagaimana bisa sopan kalau kita komplain sama Tuhan, menyampaikan keluhan, menyampaikan amarah kita kepada Tuhan. Di mana sopannya? Bukan hanya tidak sopan, seringkali ini dianggap tindakan tidak beriman gitu ya. Kalau kamu beriman, masa sih kamu ragu? Kalau kamu beriman, masa kamu berduka? Kalau kamu beriman, masa kamu menangis? Kalau kamu beriman, masa kamu meragukan Tuhan? Nggak boleh. Harusnya kamu dengan sukacita menerima seluruh kehendak Tuhan, menerima keadaan yang terjadi, ya udah ayo bangkit sebagai orang yang menang. Nah, pertanyaannya adalah rekan-rekan begini loh. Apa benar Alkitab berkata bahwa lament itu adalah sesuatu tindakan dari orang yang tidak beriman? Apakah benar Alkitab berkata bahwa lament itu adalah dosa? Apakah benar yang dibutuhkan di saat ini adalah cepat-cepat kita mengabaikan seluruh penderitaan dan berkata, ayo kita bersuka cita? Saya kira tidak seperti itu, rekan-rekan. Kalau kita perhatikan Alkitab, setidaknya kita akan pelajari dua hal. Dan ini dua hal yang penting, rekan-rekan. Yang pertama, kita akan melihat bahwa lament itu Alkitabiah, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan melihat Alkitab mengajarkan bahwa lament itu adalah respon yang terlegitimasi, valid, tepat ditunjukkan oleh anak-anak Tuhan ketika menghadapi penderitaan dan duka cita. Bukan hanya itu, lament itu justru adalah sebuah wujud persekutuan yang sehat dengan Allah di tengah penderitaan. Lament itu adalah ekspresi jujur dari anak-anak Allah kepada Allah dalam peperangannya menghadapi kehancuran, kerusakan, ketidakidealan hidup, gitu ya. Jadi kalau kita memperhatikan Alkitab, 40% setidaknya, 40% dari Mazmur itu isinya ratapan. Baik itu personal maupun baik itu komunal gitu ya. Beberapa contohnya mungkin Mazmur 3, 4, 13, 22, 31, dan selanjutnya saya masih bisa sebutkan banyak sekali begitu ya. Dan kalau rekan-rekan lihat di Alkitab, orang-orang seperti Daud, Asaf, Heman itu dengan jujur mengungkapkan isi hati dan pergulatan mereka. Ayub dengan brutal sekali bahkan mengungkapkan pergulatannya di tengah penderitaan. Dan tidak pernah sekalipun kita melihat bahwa Tuhan menganggap itu dosa, rekan-rekan. Tidak pernah sekalipun Tuhan mensensor itu dari Alkitab, gitu ya. Bahkan kalau rekan-rekan perhatikan, yang paling menarik adalah anak Allah, Yesus sendiri di dalam inkarnasinya pun lament, gitu ya. Itulah sebabnya di kematian Lazarus dia menangis, meratap di tengah pergumulannya di Getsemani, ia menangis berdoa kepada Tuhan. Di kayu salib ia berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Nah, rekan-rekan, di dalam Alkitab Yesus pun memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang dekat dengan orang yang hancur hati. Matius 12 ayat 15 sampai 21, di situ Yesus disebut sebagai hamba Allah yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Hamba Allah yang tidak akan mematahkan bulu yang terkulai. Bulu yang patah terkulai itu berbicara soal bulu yang di luar kelihatan oke, tapi dalamnya itu hancur. Gitu ya. Berbicara soal hidup yang di luar mungkin secara fisik terlihat oke, tapi hatinya, jiwanya itu terluka, tersiksa, hancur, berantakan. Dan Yesus katanya adalah hamba Allah yang tertarik, yang dekat, yang mengasihi mereka yang hatinya ambruk. Nah, rekan-rekan melihat semua ini sebenarnya memberitahu kita bahwa Allah itu welcome sekali dan membuka hatinya lebar-lebar terhadap kejujuran kita di tengah pergumulan yang kita hadapi. Tidak ada satu bagian pun yang Allah pengen tersembunyi yang tidak kita bawa ke hadapan Dia. Termasuk bagian yang gelap, termasuk bagian sakit hati, termasuk kebingungan, termasuk frustrasi kita. Allah tidak pengen ada satupun yang tertutup dari Dia. Memang benar, lament itu tidak menyelesaikan masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan intelektual dari kita soal arti dan bagaimana datangnya penderitaan tentunya. Tapi, lament menyediakan sebuah jalan bagi kita untuk dengan setia membawa penderitaan kita ke hadapan Tuhan
dan berhadapan dengan penderitaan itu. Nah, rekan-rekan, sampai di sini kita bisa melihat bahwa bisakah kita membayangkan betapa personalnya dan betapa intimnya Allah kita. Dia tidak pengen ada apapun yang tersembunyi dari kita kepada dia. Dan pada saat yang sama kita bisa membayangkan betapa penuh kemurahannya Tuhan kita. Allah seperti apa yang bersedia untuk mendengar keluhan dan komplain dari ciptaannya. Allah yang penuh kasih. Karena itu di tengah-tengah lemen sebenarnya kita bisa melihat dan mengalami kembali anugerah Tuhan dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Karena kan ingat ya, atas kayu salib Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani supaya tidak ada satupun dari antara kita yang perlu mengalami ditinggalkan Allah. Karena Allah sudah terlebih dahulu menanggungnya buat kita. Karena itu, masa ini adalah masa yang baik untuk lament, karena lament itu sendiri Alkitabiah, itu respon yang baik. Itu respon kesehatan relasi kita dengan Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Yang kedua, kenapa kita perlu lament, gitu ya? Karena lament penting bagi kita untuk tetap bertahan, memiliki pengharapan di tengah penderitaan dan kesulitan. Lemen menuntun kita, rekan-rekan, untuk mengalami pengharapan dan sukacita serta damai sejahtera di tengah pergumulan. Banyak orang mungkin sering melihat dan beranggapan bahwa dukacita dan pengharapan itu bukan dua hal yang bisa berjalan bersama-sama. Ratapan dan pengharapan adalah dua hal yang bertentangan. Namun kalau kita melihat Alkitab, seringkali kedua hal itu seringkali berada bersama-sama, rekan-rekan. Pengharapan dan dukacita. Kalau kita lihat Mazmur 13, kita melihat Daud itu menyatakan ratapannya begitu jelas kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau tinggalkan aku? Berapa lama lagi musuhku harus beria-ria terhadap aku? Mengapa engkau tidak menjawab aku? Tapi pada saat yang sama dia berkata, tetapi kepada kasih karuniamu, kepada kasih setiamu, aku mau percaya. Begitu. Rekan-rekan, Alkitab menunjukkan bahwa pengharapan dan ratapan adalah dua hal yang berjalan bersama. Kalau kita lihat 1 Petrus 1 ayat 6, di situ dibilang, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini seketika kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kata bergembiralah dan kata berduka cita, dua-dua bentuknya present tensanya. Yang berarti bahwa dua-duanya itu bisa berjalan bersamaan. Saudara, pengharapan dan sukacita Kristen bukanlah pengharapan dan sukacita karena pergumulan selesai. Tapi pengharapan dan sukacita di tengah pergumulan. Our joy is not the joy after the sorrow, but the joy within the sorrow. Bagaimana mengalami itu? Go into the grief, go into the sorrow, dive in, lament, saudara. Mengapa seperti itu? Karena lament membuat kita harus membawa penderitaan kita kepada Allah. Mengakui hancur hatinya kita kepada Allah. Mengakui ketidakberdayaan kita kepada Allah dan memandang lagi kepada Dia. Lament memaksa kita untuk mengejar dan memohon kehadiran Allah. Dan penghiburan dari Allah di dalam bagian jiwa kita yang paling gelap dan paling tersakiti. Lament memaksa kita untuk berfokus lagi memandang siapa Tuhan, memikirkan lagi siapa Dia, apa yang telah Dia kerjakan bagi kita, dan siapa kita. Di tengah kesadaran kita akan siapa Dia, siapa kita, apa yang selama ini telah Ia kerjakan bagi kita, disitulah muncul sukacita kita. Bahwa Ia sebenarnya tidak pernah jauh, Ia ada di sana, Ia terus bekerja, Ia memegang kendali atas segala sesuatu, dan Ia mengasihi kita. Rekan-rekan, beberapa waktu yang lalu, begitu ya, sebenarnya di awal tahun ada satu kabar yang berat yang terjadi di keluarga saya, begitu ya. Tahun lalu kami baru berduka karena kehilangan Cici secara mendadak karena sakit kanker ketika Cici baru berusia 35 tahun, begitu ya. 1 tahun kemudian, di bulan Januari yang lalu, mama saya tiba-tiba sesak, lalu kami pikir itu karena sakit jantung, gitu. Lalu kami bawa ke dokter, dan segala macam. Dengan cepat ternyata dokter menemukan itu bukan masalah jantung, masalah paru. Mama saya divonis dengan kanker paru, stadium 4, begitu ya. Dan ketika vonis itu jatuh, saudara bisa bayangkan betapa
gelapnya kehidupan kami, begitu ya. Kami masih dalam duka cita karena Cici baru dipanggil pulang, sekarang Mama cancer stadium 4. Saudara, sepanjang menemani Mama hampir 3 minggu mencari pengobatan di Penang bolak-balik dan sebagainya. Saya ingat hanya beberapa hal yang muncul di pikiran saya waktu itu. Saya cuma bisa terus komplain, Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi? Tuhan, Engkau di mana? Tidak ingatkah Engkau akan air mata kami? Tuhan, tidak pedulikah Engkau kepada duka cita yang belum selesai? Kenapa sekarang kami harus hadapin ini lagi? Saudara, saya ingat setiap malam kembali dari rumah sakit di hotel, yang saya lakukan cuman komplain, bertanya, dan tidak ada jawaban, saudara. Tapi semua itu menghantarkan saya kepada satu momen untuk kembali memikirkan siapa Tuhan. Kembali deal dengan Tuhan itu siapa sih? Mungkin gak sih dia melakukan sesuatu yang jahat? Mungkin gak sih dia salah? Mungkin gak sih dia meninggalkan saya? Saudara, saya menemukan apa yang dinamakan sukacita dan damai sejahtera di tengah pergumulan. Kondisi mama saya tetap sakit sampai saat ini. Mama saya tetap tidak bisa mendapatkan banyak pertolongan secara medis. Tapi mama saya, punya damai sejahtera di tengah pergumulan ini. Karena kami tahu Allah dekat dengan kami. Allah bersedia mendengar ratapan dan jeritan kami. Karena rekan-rekan saya tidak tahu bagaimana kondisi rekan-rekan, begitu ya. Tapi ini saatnya untuk mencicipi pengharapan di tengah penderitaan itu, rekan-rekan. Caranya bukan menghindari penderitaan itu. Tapi mari menyelam ke dalam penderitaan itu di dalam ratapan dan izinkan kita berjumpa, mencari Allah yang hadir di tengah penderitaan itu. Saya akan menutup dengan sebuah kutipan, begitu ya. Gerald Stiltzer dalam bukunya A Grace Disguised, dia mau begini. Cara atau jalan tercepat untuk seorang meraih matahari terbit bukanlah berlari ke arah barat mengejar matahari terbenam, tetapi menyelam ke dalam kegelapan malam, terus berjalan ke arah timur, di mana matahari akan terbit. Perjalanan terdekat kepada anugerah dan berkat kehadiran Tuhan, bukan mengejar ke belakang, tapi menyelam ke dalam kegelapan penderitaan itu, di mana Allah hadir. Itu yang dikatakan oleh Gerald Stiltzer. Karena itu rekan-rekan saya kira tepat sekali kalau saat ini, di tengah seluruh kesulitan kita belajar lemen. Kira-kira begitu, Pak. Oke, menarik sekali, Pak Hermanto. Jadi ketimbang mengusulkan sebuah proposal yang mencari cara bagaimana ya kita boleh keluar dari kesulitan ini, tapi Anda mengusulkan sebuah gagasan yaitu respon berupa ratapan, begitu ya. Dan ini agak jarang dikemukakan pada masa-masa seperti ini. Bagaimana tanggapan Pendeta Hendra G. Mulya setelah mendengarkan bahwa justru pada masa-masa seperti ini kita diminta untuk meratap, kita diminta untuk lemen, menyelam di dalam kedalaman kedukaan dan penderitaan. Begitu tuh. Saya ingin menyederhanakan coba begini aja deh. Tadi dalam pembukaan Pak Hermanto dengan bagus sekali, kita itu kadang-kadang kalau melihat keluhan itu kita merasa, ini orang kurang iman apa dan sebagainya. Itu yang tadi dikemukakan oleh Pak Hermanto. Saya rasa itu betul juga ya. Nah, sebenarnya kalau kita kembali lagi dan melihat contoh di dalam Alkitab itu ternyata kuat mengenai keluhan. Sehingga artinya kita ini memang oleh Tuhan diajarkan untuk mengeluh. Tetapi mengeluh dengan cara benar. Mengeluh yang sopan. Nah, saya ingin tekankan di dalam bagian ini aja, yaitu bahwa sebenarnya kalau kita bisa mengeluh kepada Tuhan, itu sebenarnya merupakan
sesuatu di mana kita empowering, kita lebih memberdayakan begitu, lebih memberdayakan, kita punya pre-existing relationship dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lemen itu, kita itu mempunyai sebuah kedekatan kepada Tuhan. Begitu. Dan karena kita dekat sama Tuhan, kita itu lemen. Begitu. Nah, lemen harus dibedakan dengan apa ya? Keluhan marah gitu kali, barangkali ya. Misalnya orang mau ngantri apa begitu kan? Nah, lalu kemudian dari belakang misalnya Andre nyerobot masuk. Lalu kemudian ada kaki Encim keinjak. Oke? Dan dia kesakitan, dia menjerit karena Andre berat 87 kilo. Maka dia menjerit. Lalu kemudian dia mengeluh dong ya. Wah, ini buntelan, ini apa ini? Dia marah sambil marah-marah, injak kaki mana ke mata lo. Nah, itu apa namanya? Marah. Itu namanya marah. Ya. Nah, marah. Kesel. Ya, marah injak. Oke? Yang kedua, begini. Kamu kaki ketiban batu. Wah, terus kaki berantakan. Lalu pergi kemana? Ke mama. Lalu kita nangis, ya. Tetap komplain juga, mama ini ada yang pasang batu itu jatuh di kaki, ini kaki remuk apa segala. Mami bilang, enggak remuk itu. Coba gerak-gerakin kaki kan masih bisa. Nah, itu enggak remuk gitu. Nah, itu dua hal berbeda kan? Dua hal berbeda. Yang satu kita marah-marah. Begitu kan? Tapi yang satu itu kita menyampaikan kesakitan kita dan kita sampaikan kesakitan kita itu kepada orang yang dekat sekali dengan kita. Tidak mungkin kamu lagi sedih, Hermanto, lalu kemudian ada bapak-bapak lewat langsung rangkul nangis-nangis, mama saya kena penyakit, misalnya gitu. Tidak mungkin kan? Ya, jadi sebenarnya waktu kita bisa mengeluh itu sebenarnya kita memperkuat bahwa kita tuh punya sebuah pre-existing relationship yang sangat dekat, yang sangat intim kepada Tuhan, sehingga elemen itu tadi seperti katakan sangat baik sekali untuk membuat pengharapan kita dan sebagainya itu kemudian boleh muncul. Begitu aja kali saya boleh tekan. Oke. Ngobrol-ngobrol sebentar dong sebelum kita nanti berdoa. Caranya gimana ya supaya pada masa-masa yang seperti ini itu bisa lemen? Kan nggak tadi pakai sudah cara. dibedain. Hah? Nggak usah ya? Nggak pakai cara, karena kalau lemen itu misalnya kita ketiban batu, terus kita pikir, tunggu ya, nanti mau bilang apa ya mama? Mama, terlalu cengeng. Nggak usah. Sesuatu yang spontan. Ya. Jadi kalau pakai cara kan, tunggu gimana ya caranya ya? Okay. Ya, karena ada kedekatan relation itu tadi kan, jadinya sudah tidak lagi memikirkan how we do this gitu. Ah, kalau saya nih ya, saya ada pertanyaan. Dalam beberapa minggu ini, beberapa minggu inilah ngelihat sosial media, ngelihat orang di mana-mana gitu. Sebenarnya kan banyak orang yang fokus sama penderitaan. Nah, tapi pertanyaannya gini, banyak orang yang punya Tuhan supaya penderitaannya itu hilang sebenarnya. Iya kan? Orang punya agama supaya Tuhan ya menjawab penderitaannya. Berarti kalau dari kata apa yang kita bahas tadi nih, ya, Tuhan kekristenan, Tuhan Yesus Kristus, menerobos itu loh, iya enggak? Menerobos konteks kalau Tuhan kita tuh menjawab, ya tentu bukannya saya, nah bagaimana nih menjawab konteks orang-orang yang bertanya gini, oh jadi Tuhan lu tidak fokus sama jawaban dari sebuah penderitaan, jadi lu sekarang fokusnya ngeluh. Nah, lu boleh ngeluh kok, Tuhan dekat sama lu, gitu ya. Nah ini gimana menjelaskan ke kita nih, orang-orang yang memang ya secara gamblang aja ya, mungkin baca Alkitab jarang gitu ya,
ke gereja juga kan, gerejanya carinya yang seneng-seneng kan, yang hura-hura kan belakangan ini, yang memberikan kebutuhannya. Ayo, yang penting Allah pasti kuat, kita pasti bahagia, Tuhan jawab. Nah ini nih. Apakah memang seperti itu gitu loh, maksud gue? Karena menurut gue nih, gimana ya? Anak-anak muda melihatnya, oh jadi kita tuh memang harus menderita nih hidupnya nih gitu loh. Nah, ini gimana nih? Kalau kita memang punya Tuhan yang digambarkannya selalu baik, selalu tidak pernah memberikan yang buruk apa segala, maka kita akan datang kepada Tuhan seperti incim keinjak. Ya, itu kita datang sama Tuhan. Tuhan, gimana sih? Injak-injak kaki orang, punya mata enggak lo? Gitu kan? Nah, kita datang dengan sikap incim keinjak. Begitu. Nah, jadi kita jadi orang Kristen tuh, Kristen yang mana? Kristen yang betul dekat sama Tuhan, apa kita golongan incim keinjak? Kadang-kadang kan waktu berapa lama itu? Dia mau leman-lemen berapa lama itu? Tidak ada yang bisa jawab untuk berapa lama kan, karena memang Tuhan tidak pernah memberitahu kita berapa lama gitu ya. Tapi yang pasti kita tahu adalah ini bukan sesuatu yang akan berlangsung selama-lamanya. Ya, saya kira maksudnya begini, kalau kita hanya menantikan sukacita dan ketika masalahnya selesai ya kita akan stres begitu ya. Tapi kan tadi kita berpegang satu prinsip kan ya, Allah itu hadir di tengah sukacita dan kelancaran-kelancaran, tapi Allah juga hadir di tengah problem kita. Kalau kita dekat kepada Allah, mau sukacita, mau dukacita, kita akan ngomong sama Tuhan. Kita akan dengan spontan dan natural cerita sama Dia. Sukacita kita itu bukan hanya sukacita ketika masalah selesai, bukan. Sukacita kita juga sukacita di tengah masalah itu. Karena ada Allah di tengah masalah itu. Nah, jadi penantian itu jadinya proses penantian itu bukan lagi nanti akan bertanya berapa lama, tapi di proses ini kita akan menemukan Tuhan dan Tuhan lagi. Kita akan mengenal Dia yang lebih dalam, mengenal kasih karunia, mengenal kesempurnaan rencana Dia, dan itu akhirnya membuat proses menunggunya menjadi lebih ringan, gitu ya. Ketimbang kita hanya menunggu kapan masalah selesai, begitu ya. Menurut saya itu sih yang diajarkan di Alkitab ya, daripada hanya sekedar masalah selesai. Gitu. Kalau kita melihat dari Mazmur yang ada di dalam keluhan yang berada di dalam kitab Mazmur. Dari seluruh Mazmur keluhan di dalam Alkitab itu, di dalam Mazmur, cuma satu Mazmur yang diakhiri tidak dengan ucapan pujian atau hope. Cuma satu. Betul. Cuma satu. Jadi yang lain semua habis mengeluh, itu ada praise atau ada hope, begitu loh. Yeah. Nah, jadi artinya begini loh. Sewaktu kita mengeluh kepada Tuhan, seperti Pak Hermanto tadi tekankan, persoalan belum selesai. Tapi the joy, sukacita yang didapat, seperti kita ada di pangkuan mama kita. Sakitnya belum hilang. Tapi usapan, pelukan daripada mama itu paling tidak mengurangi 3% lah. Begitu kira-kira. Sebab ada hope, ada sukacitanya gitu loh. Teman-teman, nampaknya waktu 30 menit sudah hampir berakhir. Ketimbang kita melihat penderitaan itu hilang, tapi justru kita melihat kehadiran Allah nyata di dalam penderitaan yang mungkin masih terjadi sekarang. Lemen itu paralel dengan pujian dan paralel dengan harapan. Thank you teman-teman untuk kebersamaan kita, dan kita akan berjumpa lagi di dalam beberapa hari mendatang dengan 1-2 topik yang barangkali boleh menguatkan kita di masa-masa yang tidak tahu berapa lama lagi. Setidaknya kita tahu satu hal, mari kita mencoba menikmati, mengalami, dan menghidupi lemen di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Thank you buat teman-teman semua. Thank you untuk kebersamaannya dalam 30 menit bersama dengan SMC. Tuhan memberkati. God bless you all.